Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali ke channel aku. Kali ini aku mau sharing tentang update harga kain terbaru nih menjelang bulan Ramadan. Jadi langsung aja ya. Ini kain yang pertama, ada kain crinkle sutra yang bahannya glossy, dia bertekstur dan juga sekarang ini lagi hype-hypenya banget digunakan oleh para muslimah. Ini aku perlihatkan tekstur kainnya ya seperti ini. Insya Allah ini nggak akan terlalu berlebihan kalau digunakan di hari lebaran nanti, walaupun kesan kainnya itu mengkilap atau glossy. Tidak hanya dipakai untuk bahan baju aja, crinkle sutra ini juga bisa loh untuk hijab pasmina. Dengan varian warna yang sangat banyak, kalian bisa bebas pilih warna sesuai dengan selera kalian. Kalian bisa tebak nggak harga per meter dari kain ini berapa? Ternyata kain ini per meternya hanya Rp30.000 dengan look yang secantik ini ketika udah jadi baju. Terlihat sangat bagus kan? Sebelum aku lanjut ke kain yang nomor 2, aku akan memperlihatkan ke teman-teman varian warna apa aja sih dari kain crinkle sutra ini. Jangan di skip videonya ya. By the way guys, lihat deh, ini yang warna off-white, ini looknya bagus banget. Dan juga ketika dipegang, diraba, kainnya tuh lembut. Dengan harga segitu ya termasuk worth it banget ya. Terus ini ada warna abu-abu juga, ini warna birunya juga bagus. Apalagi ini nih di sebelahnya, ada warna hijau. Kalau misal ini dipakai untuk acara-acara resmi atau acara formal, ini pasti kelihatan bagus banget. Aku juga sering lihat para bridesmaid juga menggunakan kain ini karena looknya itu bisa dipakai untuk acara apapun, entah itu formal ataupun kegiatan santai gitu. Jadi ini adalah salah satu opsi terbaik kalian di hari lebaran. Oke, kita lanjut ke update harga kain yang kedua. Ini ada bahan kain ceruti. Bahan kain ceruti itu terbuat dari campuran polyester, chiffon, dan juga crepe. Kainnya itu tipis. Kalau misal kita digunakan untuk bahan baju harus pakai furing, karena kalau enggak ini nantinya akan terawang. Harganya di kisaran 17.500 untuk saat ini. Bahan ceruti ini kerap kali ya disebut mirip dengan bahan-bahan chiffon, bahan crepe, ataupun bahan haikon. Bahkan karena kemiripan dengan chiffon, banyak yang mengenali bahan ceruti ini dengan sebutan chiffon ceruti. Kebanyakan orang enggan menggunakan bahan ceruti ini untuk baju ya, padahal kalau misal digunakan untuk baju ini kesannya akan anggun dan elegan karena kainnya tuh jatuh banget. Jadi rata-rata orang itu menggunakan kain ceruti ini hanya untuk jilbab aja, padahal kalau dibuat baju ini juga bagus banget loh. Aku datang belanja kain ke sini tuh posisinya masnya lagi beberes kain ya, jadi bukan toko kainnya yang lagi berantakan, tapi emang ini masnya lagi nyusunin atau ngelipetin kain-kain biar terlihat agar lebih rapi lagi. Lanjut kita ke bahan kain yang ketiga. Ini ada kain Torino. Kain Torino ini salah satu favorit aku karena meskipun nggak pakai furing nih, dia nggak akan terawang tapi juga nggak bikin gerah dan kainnya itu jatuh banget. Harganya di kisaran 40.000 per meter. Kita semua tahu ya kalau bahan gamis itu berasal dari berbagai jenis kain. Tapi kalau Torino ini nggak kalah loh sama kain-kain yang lain karena kelebihan kain Torino ini mampu memberikan kesan feminin dan juga kekinian. Walaupun nggak sedingin kain katun dan sejenisnya, tapi Torino ini juga bisa memberikan kesan dingin ketika dipakai dan gak bikin gerah. Jadi kalian patut dicoba nih kain yang satu ini. Kita lanjut ke bahan kain yang nomor 4. Ini berasal dari jenis kain crinkle. Bahan crinkle doti ini yang aku tunjukkan adalah varian dari bahan crinkle yang memiliki karakteristik yang sama dengan bahan crinkle pada umumnya. Tapi hal yang paling menonjol dan menjadi pembeda adalah adanya tonjolan-tonjolan kecil pada crinkle doti ini dalam jumlah banyak sehingga membentuk sebuah titik pada bahan. Jadi kayak kesan ada polkadot-polkadotnya gitu dan terkesan ada 3D-3D-nya. Harganya untuk saat ini ada di kisaran 30.000 untuk kain yang aku pegang ini. Kain crinkle polkadot atau doti ini biasanya digunakan untuk bahan gamis. Jarang sekali aku lihat kain ini digunakan untuk hijab. Tapi kalau digunakan untuk bahan hijab sepertinya akan tetap cantik ya, apalagi kalau digunakan untuk hijab virgo. Karena jenis bahan crinkle saat ini tuh banyak banget, jadi kita lanjut ke yang selanjutnya. Kalau tadi itu polos, ini sekarang kita lanjut ke yang kotak-kotak. Kalau yang polos polkadot tadi itu harganya 30 ribuan, kalau yang ini harganya lebih mahal, ini di kisaran 40 ribuan. Salah satu kelebihan dari kain crinkle ini adalah bahan crinkle tidak perlu lagi disetrika agar tekstur kusutnya itu nggak hilang. Tapi kalau aku tetap disetrika dengan suhu panas setrikaan yang sangat rendah. Kalau kalian gimana nih, tetap disetrika atau enggak? Kalau kalian suka bahan crinkle polkadot tapi mau cari harga kain yang lebih murah, ini aku punya satu opsi lagi. Namanya kain crinkle uragiri, ini harganya hanya 25 ribuan aja per meter. Kalau yang tadi yang 30 ribuan itu polkadotnya ada 2 warna. Kalau yang ini polkadotnya hanya ada 1 warna dan kainnya agak lebih kusut.
Bahan kringkel uragiri ini adalah salah satu yang paling populer ya di antara kain kringkel yang lain. Mungkin karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan kringkel yang lain. Kalau bahan kainnya ini agak sedikit lebih berat dan flowy dibanding kringkel yang polos. Meskipun tekstur luarnya itu polkadot, tapi di dalamnya itu enggak sama sekali ya. Jadi enggak akan bikin kalian gatel. Sekarang kita lanjut ke kain yang masih dalam keluarga kain kringkel ya. Ini selanjutnya ada bahan kain kringkel airflow. Ini adalah kain yang terbuat dari bahan polyester. Nggak dipungkiri lagi ya, beberapa tahun kebelakangan ini kain kringkel airflow sedang digemari di dunia fashion. Banyak pemain brand fashion online ataupun offline menampilkan model baju baik itu atasan, set, dress, gamis ataupun mukena yang menggunakan bahan ini. Ciri utama dari kain kringkel airflow ini adalah terdapat kerut atau kringkel di sepanjang kain, di mana kerut ini tidak akan hilang walaupun sudah melalui proses pencucian. Meskipun berbahan dasar polyester, kain ini lembut dan adem karena menggunakan benang polyester yang ditwist. Kringkel airflow ini merupakan jenis kain polosan dengan tekstur kerut di seluruh permukaan kain. Harganya di kisaran 22.500 sampai dengan 24.000 per meter. Kalian tahu nggak sih ternyata jenis kringkel airflow itu ada dua, yaitu yang pertama stretch searah dan yang tidak stretch. Tipe kringkel airflow yang stretch lebih digemari karena mengikuti gerak tubuh sehingga lebih nyaman saat digunakan. Kain kringkel airflow ini banyak digunakan untuk membuat hijab, gamis, dress, pakaian set, atasan, dan juga celana kulot. Tidak hanya bermotif polkadot dan juga bermotif polos aja, bahan kain kringkel juga memiliki varian motif garis-garis seperti ini. Kain kringkel motif garis ini dibanderol dengan harga 40.000 untuk per meternya. Kain ini bisa untuk bahan gamis, atasan juga bisa, tapi kalau kalian juga suka celana bisa loh dijadikan bahan kulot. Dari jenis-jenis kain kringkel yang udah aku sebutkan tadi, kira-kira yang menarik perhatian teman-teman yang mana nih? Yang polos, yang polkadot, atau yang garis-garis? Lanjut kita ke kain selanjutnya. Ini ada berbagai motif dari kain katun Jepang. Sampai saat ini kain katun Jepang itu tidak akan lekang ya dimakan oleh zaman, terutama untuk pembuatan gamis. Hal ini karena kain katun Jepang dikenal memiliki tekstur yang halus, relatif lembut, ringan, tidak berbulu, dan menyerap keringat. Kalau diperhatikan secara sekilas antara kain katun biasa atau kain rayon dengan katun Jepang memang hampir mirip ya. Bahkan bagi yang tidak terbiasa memegang kain secara detail pasti akan mengalami kesulitan untuk membedakan keduanya meskipun sudah memperhatikan dengan seksama. Kain katun Jepang secara keseluruhan memang memiliki permukaan yang sangat halus sehingga akan terasa sangat nyaman ketika disentuh. Sebanding dengan kualitas bahannya, kain katun Jepang biasanya dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari katun biasa atau kain katun lokal. Uniknya lagi, nggak seperti kain tekstil yang hanya cocok untuk dijadikan satu buah produk, kain katun Jepang ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam produk fashion design loh, mulai dari baju wanita, mukena, hingga spray, karena mampu memberikan sensasi rasa dingin, lembut, dan nyaman. Kain katun Jepang di toko ini dibanderol mulai dari harga 45.000 sampai dengan 65.000 juga ada, tergantung dari kualitas jenis kainnya. Seperti yang kita ketahui ya, jenis kain katun Jepang ini sangat beragam dan memiliki berbagai macam motif. Kita bisa melihatnya mulai dari berbagai macam motif bunga, polkadot, dan juga lainnya. Sehingga kita bisa memiliki berbagai macam pilihan ketika akan dibuat menjadi pakaian. Ini aku akan tunjukkan beberapa motif dari kain katun Jepang yang bisa membuat anggun siapapun yang memakainya. Silahkan dilihat ya.
Kita lanjut ke bahan kain yang selanjutnya. Ini ada bahan kain krep dibanderol dengan harga 17.500 untuk per meternya. Ini memang benar-benar murah dibandingkan dengan jenis kain yang lain. Yuk kita lanjut ke salah satu bahan yang menjadi salah satu favorit aku, yaitu bahan kain wolfish. Karakteristik dari kain wolfish itu dia tidak terlalu tebal, juga tidak terlalu tipis. Meskipun demikian ya, bahan wolfish ini tetap tidak menerawang ketika dikenakan. Kelebihan tersebutlah yang menjadi salah satu alasan mengapa bahan ini digemari oleh pecinta pakaian muslimah. Kain wolfish yang aku pegang ini harganya 20.000 aja untuk per meternya, namun ada yang lebih bagus lagi dengan bandrol harga 30 sampai dengan 35 ribuan. Murah kan? Next kita pindah ke kain selanjutnya. Kalau kalian pengen cari kain katun polos, kalian juga bisa memilih kain katun toyobo. Dengan beragam pilihan warna, kalian bisa mendapatkan kain toyobo ini dengan harga 20.000 per meternya sampai dengan 35.000 aja. Kain ini tergolong murah tapi adem dan juga nyaman ketika dipakai. Kain katun polos adalah salah satu opsi terbaik bagi kalian yang gak suka menggunakan katun motif-motif. Kita lanjut ke kain selanjutnya. Ini ada salah satu kain yang cukup unik ya. Ini ada gradasi warnanya gitu. Kalau kain pada umumnya itu memiliki warna hanya satu ya, beda sama ini. Dia memiliki beberapa warna dalam satu kain, jadi terlihat unik banget. Ada beberapa pilihan warna dan salah satu yang paling menarik perhatianku adalah yang warna hitam ini. Dia warna hitam terus gradasi ke abu-abu lalu menuju ke off-white. Aku pernah lihat beberapa bridesmaid menggunakan kain ini dan aku akan memperlihatkan contohnya. Nah, ini dia contoh pemakaian dari kain gradasi yang pernah aku lihat dipakai oleh para bridesmaid. Cantik banget ya. Kain ini dibanderol dengan harga 40.000 per meter. Gimana menurut kalian? Worth it nggak untuk dibeli?